Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, senang sekali bisa berkumpul kembali beribadah di tempat ini, di gereja kita, Gereja Pentakosta Indonesia, Pos Pelayanan Gereja Wisata. Itu semua karena anugerah dan penyertaan Tuhan, kesempatan yang diizinkan Tuhan bagi setiap kita, anak-anak Tuhan yang telah memberikan diri, yang telah memberikan waktunya, yang telah merelakan dari kesibukannya, datang untuk beribadah, bersekutu bersama. Ya, kita bersyukur sekali, kita mengimani bahwa kita akan punya jatah berkat yang dijanjikan Tuhan bagi setiap kita pada saat malam hari ini. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat malam hari ini kita akan dengar kebenaran firman Tuhan. Langsung saja kita akan buka kebenaran firman Tuhan kita dari Alkitab kita, Alkitab elektronik maupun Alkitab fisik, yang terambil dari Kejadian pasalnya yang ke-22. Kejadian pasalnya yang ke-22 ayatnya yang ketiga. Ya, Kejadian pasal 2 ayat yang ketiga, yang sudah dapat katakan amin. Masih belum. Kejadian pasal 22 ayat yang ketiga ada di layar monitor. Ya, saya akan bacakan di tengah-tengah kita. Puji Tuhan. Haleluya. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat malam hari ini kita diingatkan kembali, kita belajar. Ini merupakan kisah dan firman Tuhan yang sudah sangat sering disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, bukan saya di tempat ini, melalui platform media, mungkin YouTube, TikTok, Instagram, dan segala macamnya. Tetapi saya ingin menyampaikan kembali, mengingatkan kita kembali dengan tema iman yang bertumbuh. Kita sudah tahu bahwa Abraham menjadi sosok yang menjadi pedoman kita, yang menjadi teladan kita, bahwa dengan ketaatannya, dengan kepasrahannya kepada Tuhan, sehingga ia menjadi seorang bapak orang beriman. Tetapi saya ingin sampaikan pada saat malam hari ini adalah iman saja tidak cukup. Iman saja tidak cukup untuk kita seorang Kristen, tetapi harus bertumbuh. Sering sekali kita sudah banyak sekali di altar ini terutama disampaikan bagaimana kita seorang Kristen harus bersikap, kita seorang Kristen harus untuk memposisikan diri dengan zaman sekarang. Apalagi berita-berita yang sedang bergulir akhir-akhir ini, yang sangat-sangat menurut saya bisa membuat anak-anak Kristen, anak-anak Tuhan yang lemah imannya tergerus dan ikut arus. Ada beberapa influencer dan orang-orang hebat di sana. Yang heboh terakhir adalah seorang Dr. Richard Lee, yang ternyata sudah mualaf. Dan terakhir Bobon Santoso, mungkin Bapak Ibu sudah terkasih dengar dengan kebenaran firman itu. Dengan adanya polemik atau dengan adanya kejadian peristiwa yang terjadi, mungkin satu di antara kita mungkin berpikir, apa iya seorang yang hebat, seorang yang besar namanya itu dapat terpengaruh atau imannya runtuh dengan sesuatu hal. Apalagi kita yang kategori kelas menengah ke bawah ini, mereka yang punya kekuasaan, punya nama besar. Saya curiga dan saya takut itu bisa membuat kita atau kita orang Kristen terpengaruh. Kenapa? Orang dia terkenal kok, orang dia pintar kok, orang dia profesor kok, doktor kok, masa sih? Terakhir kita sudah disampaikan oleh
Pak Gembala mengenai orang fasik. Banyak hal, banyak sekali ilmu yang kita ambil di sana. Ya. Bagaimana kita harus bersikap. Apakah kita Kristen yang ya sudah beriman saja, saya orang Kristen. Tetapi pada saat malam hari ini, saya ingin mengajak kita untuk belajar bersama. Bagaimana seorang Abraham itu bukan cuma sekali, 2 kali, 3 kali dia diuji imannya. Karena pengertian iman itu adalah percaya dan yakin kepada terhadap sesuatu, dalam KBBI terhadap Tuhan. Sekarang pertanyaan saya adalah, apakah Bapak Ibu Saudara terkasih percaya kepada Tuhan? Yakin sama Tuhan nggak? Tuhan itu ada. Karena di beberapa kali ibadah Yud itu sering sekali ini merupakan topik-topik yang hangat, yang mungkin sudah pernah disampaikan juga oleh Bapak Pendeta kita, Bapak PR di sini, dan sebagai pembina kami juga, mengenai hal-hal yang seperti ini, mengenai keberadaan Yesus. Apakah Yesus itu benar adanya? Apakah benar nggak Tuhan Yesus itu mati? Itu merupakan yang bisa menjadi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin beberapa teolog bisa saya katakan yang nggak bisa menjawabnya jika tidak benar-benar memahami dan paham dengan itu. Ya. Bisa saja nanti coba kita cari tahu sendiri. Mari kita cari tahu bersama-sama. Benar nggak Tuhan itu mati? Karena secara logika, secara saintis juga banyak bisa membuktikan Tuhan itu mati gak? Salah satu itu yang menjadi trigger kita sebagai orang-orang Kristen. Tetapi pada saat malam hari ini saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu bahwa dari setiap pertumbuhan kita, ya, dari anak-anak, dari bayi, anak-anak, remaja, pemuda, dan dewasa, bertumbuh itu adalah menjadi sempurna. Bukan hanya saja, coba bayangin kalau Dasman ya, sekecil Devan terus, atau sekecil Piniel terus, gak bertambah tumbuhnya, gak bertumbuh dia. Ya. Pasti ada kelainan, pasti ada sesuatu yang salah, pasti ada yang janggal dengan pertumbuhan si Dasman. Tetapi dia sekarang sudah bertumbuh menjadi sempurna, bukan lagi anak-anak, bukan lagi remaja, tetapi pemuda yang menuju dewasa. Jadi menjadi sempurna. Dan setelah menjadi dewasa itu dia menjadi orang tua. Karena itu adalah proses bertumbuh. Jadi iman yang bertumbuh itu adalah bukan cuma saat ini saja saya beriman, saya pergi datang ke gereja aja. Saya datang ke gereja karena disuruh sama Bapak Gembala, karena disuruh sama Pak PR, ditegur terus di altar. Ya udahlah, datang aja lah kita. Apalagi kalau Pak PR khotbah kan langsung berapi-api. Kalau ngomong, kalau khotbah di depan sini. Itu menjadi trigger kita sebetulnya sebagai orang Kristen, bagaimana kita harus bersikap. Apakah iman kita ini kita beriman saja, atau karena ada efek dari eksternal yang mempengaruhi iman kita, atau kita benar-benar bertumbuh dalam iman. Iman seorang Abraham itu bisa dibaca dari Kejadian pasal 12 sampai yang terakhir, ya. Tetapi saya ingin membahas mengenai bagaimana kisah ujian iman seorang Abraham itu ketika Sarah meminta kepada Abraham untuk silahkan kepada bujangku. Tetapi Tuhan itu janji Tuhan. Ingat bahwa bahwa apapun untuk menguji iman kita itu akan ada janji Tuhan yang luar biasa.
Di akhir saya akan sampaikan apa itu, apa nanti yang menjadi berkat dalam kehidupan kita. Ya. Yang pertama adalah saya ingin menyampaikan bahwa bagaimana kisah Sarah meminta kepada Abraham, ambillah bujangku. Hingga akhirnya itu merupakan ujian keimanan seorang Abraham, bagaimana dia mempertahankan, ini istriku. Tetapi Tuhan juga berjanji dia akan memberkati, memberikan keturunan. Ya. Karena tidak mungkin di usia mereka yang tak muda lagi memiliki keturunan. Tapi Tuhan berjanji, saya akan memberikan kamu keturunan. Prinsip Abraham di situ, saya harus percaya kepada Tuhan. Saya harus yakin kepada Tuhan. Terkadang orang Kristen saat ini, mereka sudah mengalami beberapa tahap yang seperti saya sampaikan tadi, bertumbuh itu, ya mungkin Bapak Ibu mengalami banyak sekali tantangan dalam hidup ini. Salah satunya mungkin dalam pekerjaan, keluarga, dalam pelayanan terutama, yang membuat kita itu ke-trigger, benar gak ya? Beberapa kali saya ingin mark up bagaimana Pak Gembala mengatakan bahwa kita udah jalan beberapa tahun, tapi kenapa jemaat kita gak bertambah? Mungkin saja beberapa waktu atau sedikit banyaknya Pak Gembala, benar gak sih yang saya lakukan ini? Saya ngambil jalan yang benar gak ya? Tapi itulah ketaatan seorang Abraham. Dia percaya, ya sudah, kalau itu Tuhan yang izinkan, kalau Tuhan yang suruh, kalau Tuhan yang meminta, saya legowo. Yang pada akhirnya Tuhan juga memberikan janji, ya, kepada Abraham untuk bisa bersama dengan Sarah kembali. Saya akan memberikan anak perjanjian kepadamu, yaitu Ishak. Dengan itu, setelah lamanya penantian dari anak kandungan Sarah diberikan Tuhan kepada Abraham. Itu merupakan suatu proses iman. Bayangin kalau 100 tahun Bapak Ibu sudah menikah, dengan umur 100 tahun tapi dengan sudah lama menikah belum dapat anak. Itu merupakan proses iman yang benar gak sih Tuhan itu ada? Bisa dong. Abraham itu berkata, ini benar gak sih adanya? Jalan saya benar gak sih ikut Tuhan ini? Sama seperti yang saya sampaikan tadi. Prosesnya itu bukan cuma 1, 2 tahun, 3 tahun. Ya. Mungkin kita itu masih di tahap tunggu. Seperti disampaikan oleh Pak PR 3 kan? Ada yang ingat gak? Ada 3. Iya. Tunggu. Mungkin saat ini proses gereja kita saat ini, proses keimanan diuji sekarang. Sampai bertahan sampai kapan? Pelayanan. Sampai kapan sih kuatnya? 4 tahun. Masih segini. Apakah kita masih taat? Apakah masih bertahan? Ya. Apakah masih percaya bahwa Tuhan itu ada? Atau mungkin kita berpikir, percuma saya ibadah. Saya juga gak bertambah kaya. Karena pada dasarnya manusia itu ingin ada hasil. Ya. Ingin ada hasil yang membuat dirinya harus, ketika saya melakukan sesuatu itu ada timbal balik. Ya, ketika kita melakukan sesuatu itu, ibaratnya seorang pekerja, ya ketika saya bekerja, saya harus ada timbal balik, saya harus dibayar, digaji, dapat salary. Tetapi kepada Tuhan tidak bisa seperti itu. Kepada Tuhan itu kita harus sabar, tekun. Berapa lama menunggu anak perjanjian itu? Dan ketika
di ayat yang kita sudah baca ini, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ini merupakan satu proses. Ini anak saya nih, diambil pula. Kalau kita lihat dari sisi psikologis seorang Abraham, mana ada sih yang rela anaknya udah ada terus diambil lagi? Pasti dia nolak dong. Bisa nggak? Tuhan bisa nggak sih? Ini udah lama nih saya tunggu. Kenapa harus diambil lagi? Kenapa harus engkau ambil lagi? Tapi Tuhan nggak ada. Tuhan nggak ngasih nego kepada kita. Tuhan hanya minta, Abraham, persembahkanlah korban. Itu anakmu. Ini merupakan ujian iman kepada seorang Abraham. Apakah dari banyaknya ujian-ujian yang sudah dia lalui, sudah selesai enggak? Apakah mentok di situ doang imannya? Tapi Tuhan memaksa kita harus selesai. Ibaratnya ketika kita sekolah dari SD, di akhir ketika kita mau naik tingkat harus ada ujian dan harus kita lewatin. Nggak ada kata tidak. Nggak ada nego kalau ujian UAS. Devan kalau ujian akhir semester boleh nego nggak? Bu, besok saya nggak usah masuk ya. Bisa nego nggak kalau ujian? Nggak bisa nego kan? Sesusah-susahnya apapun itu harus Devan lalui kan? Seperti itulah kehidupan kita. Seperti itulah ujian iman kita jika bertumbuh menjadi sempurna. Nah, pada kenyataannya Kristen masa kini tidak seperti itu. Tidak banyak yang taat seperti itu, yang taat seperti itu. Ya, salah satunya sudah saya sampaikan di awal. Mungkin tidak bertahan, mungkin tidak tahan kupingnya mendengar banyak sekali masukan, mendengar banyak sekali godaan-godaan yang membuat dirinya, iya kali ya, udah gak kuat lagi saya, berhentilah saya. Karena ketika kita nego kepada Tuhan, Tuhan gak kasih kita nego. Tuhan gak bisa bilang, ya udah, gak usah kasih anakmu itu. Tidak. Ketika Tuhan sudah bilang, berikan anakmu, ya sudah, berikanlah. Gak ada tidak. Itulah yang menjadikan seorang Abraham itu sangat-sangat terkenal. Ya, keimanannya itu, dia polos kepada Tuhan. Dia percaya bahwa ya udah, Tuhan udah ngomong ke saya, ya pasti Tuhan menepati janjinya gitu. Nah, sampai sekali kita juga nggak percaya sama Tuhan itu ada. Ketika kita melalui sebuah permasalahan, ketika kita ada problem, atau ketika ada sesuatu yang mengganggu ruang privasi kita, seringkali kita mengatakan, kok Tuhan jahat ya? Kok Tuhan begini sih? Kok Tuhan begitu sih sama aku? Tuhan gak sayang sama aku ya? Kenapa hidupku begini saja? Sederhana sih, tetapi itu merupakan bentuk perlawanan kita kepada Tuhan. Bahasa yang simpel, aduh, kok Tuhan gak tolong-tolong terus sih? Kok Tuhan gak ngasih saya pekerjaan sih? Kok Tuhan enggak bantu saya cepat kaya sih? Tetapi Abraham memilih percaya. Sekarang pertanyaannya, kita mengungkapkan kita percaya kepada Tuhan. Apakah iman percaya kita kepada Tuhan itu sudah sepenuhnya? Apakah sudah bertumbuh atau stuck di situ saja? Atau mungkin iman kita ya iman yang lemah. Karena di
di antara kita sekarang ini, kita merasa kita orang Kristen karena kita beribadah. Nah, saya ingin mereview kembali firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan di tempat ini. Ya. Iblis saja percaya sama Tuhan. Ya. Ingat ya firman Tuhan itu yang disampaikan oleh Bapak Pendeta itu. Iblis saja ibadah, senang dia kita ibadah. Bahkan di Gerasa dia nunduk kepada Tuhan, kepada Yesus. Nah, sekarang pertanyaannya, kita sebagai Kristen, ketika kita beribadah, dengan kita berlabelkan orang Kristen, kita nunduk gak sama Tuhan? Ketika kita berdoa, seenggaknya berdoa deh. Janganlah datang ke ibadah ini. Contohnya, janganlah datang ke ibadah contohnya. Apakah engkau ingat engkau berdoa? Di situ kita bisa menilai bahwa iman kita itu bertumbuh. Atau mungkin ya sudah aja lah, lewat aja lah, saya tidur, saya makan, saya beraktivitas, that's it. Apakah berdoa saja kita lupa? Ya. Coba tanya kepada diri Bapak Ibu Saudara terkasih. Hal-hal sederhana saja berdoa. Berdoa itu ibaratnya kayak bangun ngomong. Sesimpel itu sebetulnya. Apakah dilakukan atau enggak? Jadi saya percaya bahwa jemaat di Gospel Gracia ini semua pasti imannya itu sudah bertumbuh menjadi sempurna. Ada amin? Ada amin? Cuma Pak Guru sama Pak Pendeta doang. Ada amin? Saya mengaminkan itu. Karena terkadang ya sudah aja. Udah jam 12 malam belum tidur, ya udah langsung tidur aja lah. Dengerin musik udah langsung tidur. Bangun pagi, kenapa ketawa-ketawa Wina? Ketika bangun pagi, wah udah siang nih, udahlah langsung kerja lah, langsung mandi, langsung kerja, udah pergi. Sampai di kantor, sampai di kebun atau dimanapun, nggak ingat juga sama Tuhan. Tuhan, saya mau mulai pekerjaan ini. Makan, udah jam makan siang, ya udah mau telat nih, mau masuk, belum makan ini, udahlah makan dulu, karena buru-buru udah langsung makan aja gitu. Apakah itu bisa kita katakan iman kita bertumbuh? Tidak seperti itu konsepnya. Ya. Hal sederhana saja yang ingin saya ingatkan kepada kita semua. Tuhan di tempat ini. Ya. Kepercayaan seorang Abraham itu, dia tidak mempertanyakan lagi yang seperti saya sampaikan tadi. Ya. Kepercayaan Abraham kepada Tuhan karena dia sudah menyerahkan sepenuhnya, ya, karena dia sudah melewati beberapa ujian dan sudah ada bentuk hasilnya. Janji Tuhan itu tidak pernah meleset. Ya. Kita gak usah mempertanyakan kenapa saat ini kita lagi susah-susahnya. Jangan. Ya biarlah Tuhan yang arahkan. Tetapi terkadang kita itu pengen Tuhan yang datang kepada kita. Analoginya seperti ini. Tuhan, saya pengen pekerjaan. Sebenarnya Tuhan telah sediakan kita pekerjaan. Masalahnya kita udah siap atau enggak? Dan biasanya orang-orang Kristen seperti kita ini pengennya Tuhan yang datang. Padahal dia nggak sadar kalau dia itu kecil banget. Sangat-sangat kecil. Tuhan, saya mau kuliah. Saya pengen ini. Saya pengen motor Tuhan. Tolong datang ke gereja berlutut. Haleluya. Segala kemuliaan hanya untuk Tuhan. Tuhan, saya pengen motor. Udah selesai. Gitu doang. Sekarang pertanyaannya, ketika dikasih motor, apa selanjutnya?
Apakah motor itu mau dirombak dan segala macamnya? Ya. Tuhan tidak semena-mena ngasih kita motor, ini motor sama enggak. Tetapi Dia nunggu kita siap. Kita yang datang kepada Tuhan, kita harus sadar bahwa Tuhan itu lebih besar. Ya. Jangan bertanyakan lagi kenapa belum ini, kenapa enggak, kenapa itu. Tidak seperti itu. Tetapi Tuhan akan kasih kepada kita ketika kita sudah siap. Jika saat ini problem yang Bapak Ibu alami saat ini belum menemukan jalannya, belum menemukan hasilnya, jangan ditanya. Siapkan dulu dirimu. Apakah kamu itu sudah siap atau belum? Ketika engkau sudah siap, maka akan diberi. Ya. Pasrahkan dulu dirimu ke dalam tangan Tuhan. Ya. Yang terakhir, iman yang tidak bergantung pada pemahaman manusia. Ya. Terkadang kita ini terlalu memaksakan logika, perasaan kita. Saya pengen ini seperti saya sampaikan dari tadi, seperti saya sampaikan dari awal. Ya. Tetapi Tuhan lebih besar dari logika kita, lebih besar dari perasaan kita. Ya, seperti Abraham ini, bagaimana logikanya? Anak yang ditunggu-tunggu, anak yang disayang, anak yang lahir dari istri pertama dan istri yang dikasihinya, ya, diambil lagi sama Tuhan. Tetapi dengan yakin dia mempersiapkan, ayo Ishak, tidak naik, kita bareng bersama-sama. Ya. Dia mengatakan bahwa tinggal bujang-bujangnya itu. Bujang-bujangnya yang membantu dia tinggal, hanya mereka berdua saja yang datang ke gunung itu. Dengan polosnya Ishak bertanya, mana korbannya Pak? Papa, korbannya di mana Pak? Apa jawab Abraham? Tuhan akan sediakan. Tuhan menyediakan. Ya. Abraham masih yakin bahwa ya saya sepenuhnya untuk Tuhan. Apapun yang Tuhan arahkan, ketika Tuhan sudah bilang kamu pelayanan lah. Ya. Ketika kita sudah dipilih menjadi pelayan, ini semuanya para pelayan ini. Nah, tinggal ditunggu nih, Wina belum nih. Tinggal Wina belum dikasih pelayanan ini. Ya, Devan sudah pelayanan. Anda Bapak Guru, 4 orang sudah pelayanan. Anak pastor sudah pasti. Ya. Ketika kita menghindar nggak menjadi pelayanan, itu pasti akan dikejar terus sama Tuhan. Nggak bakal dilepas kamu. Ketika Tuhan sudah pilih kamu menjadi pelayan, ya, karena akhir ini beberapa hari ini ada yang curhat sama saya. Aduh, gimana nanti ini hari Jumat, hari Minggu, stres saya ini, bertambah berat badan saya ini. Aduh, gimana ini? Ya, kita selalu menghindar. Ya, kita selalu menghindar. Aduh, janganlah hari Minggu. Oh, enggak. Kalau Tuhan sudah pilih harus pelayanan WL hari Minggu, gas. Ya, enggak bakalan lari, enggak bakalan bisa kabur kalau Tuhan sudah pilih. Ya, intinya itu ya sudah, ketika Tuhan sudah arahkan jalannya, ikutin aja. Serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Ya. Jangan neko-neko. Ya, kalau sudah Tuhan arahkannya kamu ikuti jalan ini. Ya, kalau ketika kita kiri kanan tetap akan dicari. Ya, masih ingat dengan kisah Yunus? Ya. Kisah Yunus itu seorang pelayan Tuhan. Ketika di tengah laut itu, ikan paus itu bukan menjadi suatu hukuman buat dia. Ya, saya ingin mengatakan, ketika dia dilahap atau dimakan oleh ikan paus, itu bukan hukuman buat Yunus. Ya. Tetapi Tuhan ingin sampaikan bahwa kamu kemanapun, tetap kamu. Logikanya, ketika itu menjadi hukuman, dia akan mati. Bisa dong Tuhan dengan maha kuasanya
dengan kehebatannya pilih orang lain? Bisa pilih dong, gak harus Yunus, ya. Tetapi Tuhan itu pengen Tuhan itu pengen Yunus yang sampein firman itu ke Niniwe, bukan orang lain, ya. Jadi ketika teman-teman ingin lari kemanapun, apapun alasannya, belum siap lah dan segala macamnya, saya nggak mau dan segala macamnya, percayalah, nggak bakalan dilepas lagi sama Tuhan, karena Tuhan sudah berkehendak, Tuhan sudah memilih saudara, ya. Itu bukti pesan yang sangat mendalam untuk para pelayan, ya. Bisa dong dia memilih orang lain, dia mencari pengganti si Yunus ke Niniwe, tetapi dia tetap pilih Yunus. Kau harus datang ke Niniwe, sampaikan firmanku, ya. Walaupun setelah itu juga nanti Yunus menggerutu, kok nggak terjadi sih, kok nggak ada penghangusan sih, itu beda cerita lagi. Tapi saya ingin sampaikan sampai di batas itu adalah teman-teman pelayan, ya, dengan segala kesibukanmu, dengan segala riuh apapun kegiatanmu, engkau menghindar pelayanan, saya mau katakan, engkau pasti akan terus dikejar sama Tuhan, tidak akan dilepas, ya. Ya, ini bagi para pelayan nih, teman-teman, adik-adikku, ya. Jadi ketika engkau diberi pelayanan, lakukanlah pelayanan dengan sebaik-baiknya, ya. Biarlah iman saya dan saudara itu bertumbuh menjadi sempurna, bertumbuh. Jadi ada peningkatan, perubahan, ya, supaya berubah. Jadi dari iman kita yang cuma hanya percaya saja, tetapi ada penyerahan sepenuhnya kepada Tuhan. Di akhir firman Tuhan ini saya ingin sampaikan bahwa jika benar iman kita itu bertumbuh, maka tidak seharusnya kita bimbang dan ragu seperti dulu. Jadi janganlah engkau ragu, apapun yang engkau alami, apapun yang engkau hadapi hari-hari ini, ya, serahkanlah itu kepada Tuhan. Karena banyaknya ujian itu meningkatkan level kita, level kepercayaan kita, level iman kita, supaya menjadi sempurna. Bertumbuh itu tidak ada batasnya. Batasnya itu ketika kita sudah meninggal, ketika kita sudah pulang keharibaannya. Jadi seumur hidup kita akan terus bertumbuh, akan terus berkembang, bertambah besarnya, bertambah ukurannya, iman kita semakin kuat, ya. Biarlah menjadi firman Tuhan ini yang menjadi pedoman dalam kehidupan kita, bagaimana iman kita bertumbuh. Karena ketika iman kita bertumbuh, di pasal 17, tolong baca Dasman, Kejadian pasal 22 ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhmu. Jadi akan ada berkat yang luar biasa, ya. Ketika iman kita bertumbuh, ketika iman kita bertambah besar, ketika iman kita semakin kuat, percaya, yakin, walaupun ada godaan eksternal, godaan yang bisa menginfluence kita, yang bisa merubah pandangan kita kepada Tuhan, ya, tetaplah percaya kepada Tuhan. Sudah ada contoh iman, contoh mutlak, ya, seorang Abraham yang menjadi pedoman kita. Karena maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Ya, biarlah itu janji Tuhan bagi setiap kita, saya dan saudara, Bapak Ibu Saudara terkasih, mendapatkan janji itu. Biarlah iman kita terus bertumbuh dengan adanya. Biarlah kita berubah yang dari semula menjadi baru. Karena hanya Tuhanlah Allah kita sembah yang hidup. Puji Tuhan. Amin.